bisnis identifikasi dan pengelolaan resiko. Saya Sandra Pratiwi Salma dan teman-teman saya. Oke, mulai aja ya. Deskripsi, kita memilih mie gacoan. Mie gacoan didirikan pada tahun 2016 di Kota Malang oleh Haris Kristanto, seorang pengusaha muda asal Solo yang merupakan lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Nama gacoan berasal dari kata gaco dalam bahasa Jawa yang berarti jagoan atau andalan, mencerminkan semangat, keberanian, dan kualitas unggul yang ingin ditonjolkan oleh merek ini. Mie Gacoan beroperasi di bawah naungan PT Pestapora Abadi dan telah berkembang pesat dengan membuka lebih dari 100 cabang di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya, Yogyakarta, Medan, Bali, Solo, dan Bandung. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya dari Gimana? Sama saya aja ya. Hmm. Suara saya ada nggak? Ya, jelas. Baik. Untuk selanjutnya ada identifikasi. Yang pertama itu target pasar. Adapun target pasar mie gacoan itu yaitu adalah anak muda, mahasiswa, pekerja, pekerja kantoran hingga keluarga menengah ke bawah. Dan yang kedua, konsep bisnis yaitu restoran cepat saji dengan sistem self service. Dan yang ketiga, itu ada menu khas pedas dengan branding lokal dan nama-nama unik, harga terjangkau. Yang keempat, itu ada ekspansi cepat melalui model kemitraan dan cabang langsung, promosi aktif di media sosial. Dan yang kelima, itu ada ciri khas. Itu ada nama menu yang unik dan kreatif, level pedas yang bisa disesuaikan, suasana tempat makan kasual dan instagramable, dan porsi besar dengan harga murah. Selanjutnya, Selanjutnya ada evaluasi SWOT. Pertama ada strength atau kekuatan. Harga terjangkau. Harga terjangkau kalangan terutama pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, branding yang kuat dan unik dengan nama menu kreatif yang mudah diingat. Cita rasa khas pedas yang sesuai dengan selera sebagian besar masyarakat di Indonesia. Penyajian cepat dan efisien dengan sistem self-service. Eksistensi media sosial yang tinggi membuatnya mudah viral dan dikenal luas. Dan selanjutnya, eksistensi media sosial yang tinggi membuatnya mudah viral dan dikenal luas dan pertumbuhan cabang yang agresif di berbagai kota besar. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu menu didominasi rasa pedas, kurang ramah bagi konsumen yang tidak menyukai makanan pedas, antrian panjang dan tempat duduk terbatas pada jam sibuk, pelayanan terbatas karena sistem self-service tidak cocok untuk semua kalangan, sertifikasi halal yang sempat menjadi kontroversi meskipun sudah terselesaikan.
Selanjutnya ada opportunities atau peluang, ekspansi ke pasar internasional di wilayah Asia Tenggara, pengembangan menu baru yang lebih variatif seperti non pedas atau makanan khas Nusantara, kemitraan waralaba atau franchise untuk memperluas jangkauan secara lebih cepat, inovasi digital seperti aplikasi pemesanan dan program loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Persaingan ketat dari bisnis kuliner cepat saji lainnya termasuk waralaba internasional dan lokal. Perubahan tren konsumen yang bisa beralih ke makanan sehat atau non-pedas. Isu kesehatan karena dominasi makanan pedas bisa menjadi perhatian bagi sebagian konsumen. Serta kritik terhadap kualitas layanan jika manajemen tidak menjaga konsistensi antar cabang. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang pengelolaan risiko. Yang pertama ada risiko operasional. Risiko dampaknya antrian panjang dan pelayanan lambat saat jam sibuk. Dampaknya menurunkan kepuasan pelanggan, mitigasi menerapkan sistem pemesanan digital, QR, kode aplikasi. Menambah kapasitas tempat, duduk, dan staf saat jam ramai. Pengaturan jadwal shift karyawan lebih efisien. Dan yang kedua ada resiko kualitas produk. Risiko kualitas rasa dan penyajian tidak konsisten antar cabang. Dampaknya reputasi merek menurun. Mitigasi pelatihan rutin untuk staf dapur, SOP memasak, dan penyajian yang ketat, quality control berkala oleh tim pusat. Dan yang ketiga ada resiko reputasi. Risikonya isu halal atau keluhan pelanggan di media sosial. Dampaknya penurunan kepercayaan konsumen. Mitigasi, transparansi, dan sertifikasi resmi misalnya halal dari MUI. Tim respon cepat untuk menangani keluhan di media sosial, edukasi pelanggan melalui kanal resmi. Dan yang terakhir ada resiko persaingan pasar. Risikonya munculnya kompetitor dengan konsep serupa, dampaknya menurunnya pangsa pasar, mitigasi, inovasi menu secara berkala, meningkatnya promosi digital dan manajemen pelanggan, menjaga kualitas dan harga tetap kompetitif. Baik, selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Itu solusinya yang dapat Mega Cuan itu laksanakan, yaitu yang pertama memanajemen antrian yang efisien. Gunakan sistem pemesanan digital atau aplikasi untuk mengurangi antrian panjang dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Jadi seperti yang sudah dicontohkan oleh McDonald ya. McDonald itu sekarang sudah tidak memakai sistem antri. Jadi biar mengurangi atau mengefisienkan antrian untuk pelanggan. Jadi sekarang McDonald itu sistemnya memesan melalui layar monitor. Ya, itu yang dilakukan oleh para pelanggannya sendiri. Terus yang kedua, untuk solusi itu, peningkatan kualitas layanan. Lakukan pelatihan rutin bagi karyawan untuk menjaga keramahan dan kecepatan pelayanan. Ya, mungkin kalau misalkan untuk pelayanan ada mungkin yang kurang ramah ataupun misalkan kita membutuh bantuan sesuatu itu tidak ditanggapi dengan baik ya, mungkin itu bisa ditingkatkan oleh Mega Cuan tersebut. Lalu ada rekomendasi. Yang pertama, ekspansi ke kota-kota kecil. Melihat tingginya antusiasme membuka cabang di kota kecil bisa menjadi langkah strategis memperluas pasar. Jadi selama ini kan yang kita tahu tuh ya, Mega Cuan itu kan jarang ada di kota-kota kecil ya. Yang adanya itu di kota-kota besar seperti itu. Jadi untuk meningkatkan meningkatkan
memperluas pasar Mega Cuan itu bisa untuk membukanya di kota-kota kecil gitu, seperti di contoh Sukabumi gitu, dan kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, layanan delivery yang lebih baik. Perkuat kerjasama dengan aplikasi layanan pesan antar atau buat sistem delivery sendiri agar lebih cepat dan efisien. Nah, bagi saya ya, untuk delivery ini mungkin Gacuan itu belum ada gitu. Delivery langsung dari Gacuannya gitu. Yang pernah saya datengin, atau mungkin sudah ada yang mengadakan layanan delivery mungkin di kota-kota besar ya. Yang selama ini kita lihat itu kan kita selalu memesan delivery itu dari Grab gitu, dari GrabFood, GoFood gitu, atau Shopee Food gitu, dan yang lain-lainnya. Mungkin itu solusi dan rekomendasi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya silakan. Mana? Selanjutnya. Oke, kesimpulannya, Mega Cuan adalah salah satu brand kuliner yang populer di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda. Dikenal dengan cita rasa pedas yang khas dan harga yang terjangkau, Mega Cuan berhasil menarik perhatian konsumen lewat konsep yang kekinian dan menu yang bervariasi. Selain mie, mereka juga menawarkan berbagai cemilan dan minuman unik yang mendukung pengalaman makan yang menyenangkan. Dengan strategi pemasaran yang kuat dan suasana tempat yang nyaman, Mega Cuan tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga menjadi tempat nongkrong yang favorit. Oke, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa kami jelaskan. Kita memberikan kesempatan untuk bertanya. Ada 2 pertanyaan, silahkan. Silakan pertanyaannya. Oke, baik. Mohon maaf, izin on cam ya Bapak. Saya Kaila Syakila. Seperti yang kita tahu ya bahwa mie gacuan itu kan punya banyak cabangnya di mana-mana. Nah, pertanyaan saya adalah apa aja sih strategi mie gacuan untuk mengelola resiko operasional dan mempertahankan kualitasnya di kualitas layanannya di tengah pertumbuhan cabang yang pesat. Terima kasih. Baik, izin bertanya ya. Saya Pinja dari kelompok 2. Bagaimana sih Mega Cuan memanfaatkan kekuatan dan peluang dari analisis SWOT untuk memperkuat posisinya di pasar kuliner Indonesia? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kayla mengenai pengelolaan risiko operasional. Mega Cuan mengelola risiko operasional kayak antrian panjang, menerapkan pemesanan digital melalui QR Code atau aplikasi, menambah kapasitas tempat duduk dan staf saat jam sibuk, dan mengatur jadwal shift secara efisien,
untuk menjaga kualitas layanan di tengah banyaknya cabang. Dan mereka juga menerapkan SOP, memasak, dan penyajian yang ketat, pelatihan rutin staf dapur, serta melakukan quality control secara berkala oleh tim pusat. Izin menjawab ya untuk pertanyaan yang nomor 2. Tadi pertanyaannya kan bagaimana Megacuan memanfaatkan kekuatan dan peluang dari analisis SWOT untuk memperkuat posisinya di pasar kuliner Indonesia. Jawaban dari saya itu Megacuan memanfaatkan kekuatan seperti harga yang sangat terjangkau, branding yang sangat unik, dan kehadiran aktif di media sosial untuk menarik lebih banyak pelanggan dan khususnya anak-anak muda. Mereka juga mengejar peluang seperti ekspansi ke kota-kota kecil, dan mengembangkan menu non pedas untuk menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Mungkin kalau misalkan menu yang tidak pedas itu kan Megacuan itu menyediakan level ya dari level 0 sampai level berapa itu 5 atau 8 gitu ya. Menurut saya itu juga bagian dari memperkuat posisi dia di pasar gitu, di pasaran gitu ya, untuk meminimalisir pengurangan konsumen yang tidak suka pedas gitu. Menurut saya Megacuan sudah melakukannya. Selain itu mereka juga merencanakan inovasi digital dan sistem kemitraan franchise untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah cukup? Baik, cukup. Sekian presentasi yang kami paparkan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengerti. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya Bapak, apakah ada yang ditambahkan? Oke. Karena udah 10.30 ya, jadi lanjut dulu ke kelompok yang mata kuliah selanjutnya, kemudian nanti kita rangkum aja di akhir. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Baik, Bapak, dimulai aja ya. boleh langsung mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bismillah. kasih kepada terima, terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan semua yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Pilmika Rizky sebagai moderator dan beserta rekan-rekan saya, Ajeng Kanyadila, Zahra Sapira, Sen Barok, dan Dede Septiadi. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi terkait strategi pasar bisnis di industri kecantikan digital Indonesia. Baik, langsung saja pada materi pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, jadi analisis pasar merupakan proses evaluasi secara menyeluruh terhadap dinamika suatu pasar, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Proses ini mencakup pemahaman mendalam tentang karakteristik segmen pelanggan, perilaku dan pola pembelian konsumen, tingkat persaingan, hambatan yang mungkin dihadapi oleh pemain baru, serta faktor-faktor eksternal seperti potensi kondisi ekonomi, tren industri, hingga potensi volume dan nilai pasar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada serta
menyusun strategi yang tepat untuk bersaing secara efektif. Nah, di era digital juga, perkembangan era digital ini, industri kecantikan mengalami transformasi besar melalui e-commerce. Salah satu perusahaan yang menonjol dalam bidang ini adalah Sociola. Platform retail kecantikan berbasis ini teknologi dengan pendekatan digital. Sociala juga mampu menjangkau konsumen lebih luas dan menawarkan pengalaman belanja yang personal dan terpercaya gitu. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Dery Septiadi. Dari mana? Baik, karena darinya ada Kehalangan. kehalangan, langsung aja. Nah, tujuan analisis pasar ini yang pertama ada memahami perilaku dan kebutuhan konsumen secara lebih akurat. Lalu yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan kompetitor. Nah, yang ketiga yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman pasar. Lalu yang terakhir, untuk merumuskan strategi pemasaran dan pengembangan bisnis yang relevan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Said Mubarok. Baik, di sini ada segmentasi pasar. Sosiola, PT Sosial Bella Indonesia adalah platform e-commerce yang berfokus pada produk kecantikan dan perawatan diri. Didirikan pada 2015, Christopher Madiam, Krisanti Indiana, dan John Marco Rashid. Dengan kantor pusat mereka terletak pada Kembangan, Jakarta Barat. Sosiola bertujuan menciptakan ekosistem kecantikan digital integrasi yang menghubungkan konsumen, brand, dan komunikasi segmentasi pasar. Baik, ada segmentasi psikografis. Selain berdasarkan demografis dan perilaku, segmentasi pasar Sosiola juga dapat dianalisis dari sisi psikografis, yaitu gaya hidup, konsumen dengan gaya hidup modern, urban, dan mengikuti tren kecantikan terbaru. Motivasi konsumen, mencari produk berkualitas yang mendukung penampilan dan kepercayaan diri. Nilai dan referensi, mengutamakan kepraktisan belanja online, ulasan produk, dan keamanan produk kecantikan. Segmentasi geografis, fokus pada wilayah perkotaan besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Tempat populasi digital savvy lebih tinggi, potensi ekspansi ke kota-kota tier 2 dan 3. Seiring meningkatnya penetrasi internet dan minat terhadap produk kecantikan. Perilaku konsumen sering melakukan pembelian berdasarkan review dan rekomendasi influencer, mengikuti kampanye seperti flash sale, building produk, dan program loyalitas seperti Sosiola Reward. Lanjut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ajeng Kanyadila. Selanjutnya ada strategi pasar. Nah, Sosiala ini berhasil menggabungkan pengalaman belanja online dan offline melalui platform e-commerce dan toko fisik yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Nah, toko fisik mereka dilengkapi dengan elemen digital seperti tablet interaktif yang memungkinkan pelanggan mengeksplorasi produk secara mendalam. Nah, pendekatan ini meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan pengalaman belanja yang konsisten dan personal di berbagai saluran. Nah, Sosiala ini juga membangun ekosistem digital yang terdiri dari e-commerce, yaitu ada platform utama untuk penjualan produk kecantikan. Lalu yang kedua ada beauty journal. Jadi beauty journal ini media konten yang memberikan edukasi dan informasi seputar kecantikan. Nah, lalu ada Soko, yaitu komunitas pengguna yang memungkinkan interaksi
ulasan produk dan program loyalitas. Nah, Soko ini bentuknya itu berupa web. Nah, pendekatan ini memperkuat keterlibatan pelanggan dan membangun loyalitas melalui interaksi yang berkelanjutan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Sapira. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Ekosistem digital lengkap atau Sociala membangun ekosistem yang tidak hanya mencakup platform e-commerce, tetapi juga beauty journal sebagai media edukasi dan Soko sebagai komunitas loyalitas pelanggan. Selanjutnya, produk 100% original, pelanggan dapat percaya bahwa semua produk yang dijual adalah asli, yang meningkatkan reputasi merek. Selanjutnya ada kolaborasi kuat dengan brand lokal dan global, serta loyalitas tinggi dari komunitas Soko. Yang kedua ada weakness, yaitu yang pertama, harga relatif tinggi dibanding marketplace umum karena fokus pada produk berkualitas dan asli. Bergantung pada saluran digital atau ketergantungan pada platform digital membuat Sociala rentan terhadap perubahan algoritma atau masalah teknis. Dan jangkauan geografis fisik masih terbatas di luar kota besar. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada ekspansi ke pasar Asia Tenggara, yaitu pasar Asia Tenggara menawarkan peluang besar dengan meningkatnya minat terhadap kecantikan dan tren digital. Adopsi teknologi AI dan AR dalam beauty experience, implementasi teknologi seperti AR untuk virtual try-on dan AI untuk rekomendasi personal, dan tren clean beauty dan keberlanjutan. Konsumen semakin peduli dengan keberlanjutan dan produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan agresif dari e-commerce raksasa seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Perubahan cepat dalam tren kecantikan membuat perusahaan harus selalu beradaptasi agar tetap relevan. Dan yang terakhir adalah fluktuasi ekonomi dan daya beli masyarakat, yaitu ketidakpastian ekonomi dan penurunan daya beli konsumen dapat mempengaruhi tingkat penjualan, terutama untuk produk kecantikan yang sering dianggap sebagai barang non prioritas dalam situasi krisis ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada solusi. Jadi, solusinya yang pertama itu memanfaatkan pasar Asia Tenggara yang sedang bertumbuh. Nah, layanan khusus yang tidak dimiliki marketplace umum, misalnya konsultasi kecantikan online gratis atau virtual skin test. Lalu konten edukatif premium seperti blog, video, atau kelas online seputar skincare dan make up. Nah, yang terakhir ada kerjasama dengan platform seperti SPayLater, Kredivo, atau Akulaku agar pembeli bisa mencicil. Nah, baik kita masuk ke kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya itu, Sociala berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu pemimpin di industri kecantikan digital Indonesia. Berkat strategi bisnisnya ini yang kreatif dan saling terhubung. Strategi pasarnya juga yang terapkan menunjukkan bagaimana arah perkembangan industri ini ke depan menuju pengalaman belanja yang lebih autentik, dapat dipercaya, dan membangun hubungan emosional yang kuat dengan konsumen. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang akan bertanya silakan. Aku mau nanya, gak bisa raise hand. Boleh pertanyaannya. Izin bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Banawati dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana model bisnis Sociala? Anda boleh diulang lagi ya, soalnya tadi suaranya kurang jelas. Bagaimana tren clean beauty dan keberlanjutan dapat diintegrasikan ke dalam model bisnis Sociala?
Baik, ditampung dulu ya. Kita masih ada Tanya. satu lagi. Satu lagi penanya yang kesempatan, boleh silakan. Ya, izin bertanya. Maaf ya, Opkem. Eh, kan harga di Sosiola itu terbilang relatif lebih tinggi ya dari harga-harga di toko kosmetik yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah harga produk Sosiola yang relatif tinggi ini bisa menjadi penghambat pertumbuhan pasar atau enggak? Terima kasih. Baik, izin menjawab yang pertanyaan Anda tadi. Bagaimana tren clean beauty dan berkelanjutan dapat diintegrasikan ke dalam model bisnis Sosiola. Jadi Sosiola bisa menjadi pelopor dalam kategori ini dengan menyediakan kurasi produk ramah lingkungan, memberi label berkelanjutan yang jelas serta mengedukasi konsumen lewat beauty jurnal. Hal ini dapat membentuk citra brand yang lebih etis dan relevan dengan generasi konsumen yang semakin sadar lingkungan. Integrasi ini bukan hanya soal tren, tapi juga tentang membangun loyalitas jangka panjang dengan nilai-nilai yang diyakini pelanggan. Cukup, Mbak. Cukup, Said. Makasih. Ya, sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan yang dari Naila. Jadi kan pertanyaannya itu, apakah harga produk sosial itu relatif tinggi dan bisa menjadi penghambat? Jadi jawabannya itu menurut kami betul karena harga dari sosial itu relatif tinggi. Nah itu tuh menjadi penghambat segmen konsumen yang sensitif terhadap harga, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, namun jika dikemas dengan nilai tambah seperti jaminan keaslian atau konsultasi gratis dan edukasi berkualitas, nah mungkin itu bisa menjadi apa ya solusi untuk sosial itu sendiri. Nah, jadi tantangan persepsi nilai produk akan meningkat. Jadi persepsi harga tinggi ini tuh bisa diatasi dengan pendekatan value based marketing seperti yang tadi udah disebutkan, kayak misalnya bisa try on gratis atau ada konsultasi gratis. Nah, mungkin itu bisa menjadi solusi dari eh, tingginya harga makeup atau skincare di sosial. Cukup gak Naila? Ya, cukup aja. Makasih. Baik, kita langsung tutup aja ya. Terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan semua yang sudah berkenan menyimak dalam presentasi hari ini hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf teman-teman, minggu kemarin saya berhalangan hadir, jadi kita tidak bisa melaksanakan kuliah. Kemudian pas saya cek di sini, karena minggu depan saya diinformasikan sudah UTS ya, jadi saya cek di sini di kelompok yang belum presentasi. Kalau di apa namanya di mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis, di sini kan ada kelompok 6 dan 7 ya yang belum presentasi di sini.
Tadi kan terakhir baru kelompok 5 yang presentasi. Nah, kemudian juga jadi kelompok 6 dan 7 ini belum presentasi dengan materi identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko. Kemudian juga yang kelompok ketujuhnya menyusun laporan strategis dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Nah, ini kan belum presentasi. Nah, ini untuk yang mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis. Kemudian saya cek juga yang pemasaran di sini. Yang pemasaran juga kelompok 6 dan kelompok 7 juga belum ya. Jadi yang kelompok 6 itu ya terkait analisis pasar bisnis dan yang ketujuh mengidentifikasi segmen dan target pasar. Nah, materi kelompok ini kan harus selesai sebelum kita UTS, sedangkan minggu depan kita sudah UTS. Nah, kemudian UTS-nya sendiri di sini saya ingin jelaskan dulu yang karena udah jam 11 ya. Jadi saya agak percepat. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dengan UTS kebijakan dan strategi bisnis. Nah, di sini temanya adalah untuk UTS-nya. Jadi UTS-nya ini berupa individual project based learning. Jadi bukan ujian tulis ya atau ujian konseptual yang kalian hadir di kampus. Jadi ujiannya bersifat project yang bisa kalian kerjakan. Saya beri toleransi waktu pengerjaan sampai dengan 2 minggu atau akhir Mei. Jadi sekitar tanggal 30 Mei kalian sudah selesai mengerjakan UTS Project Based Learning ini. Nah, kemudian temanya sendiri adalah analisis dan implementasi strategi bisnis berdasarkan studi kasus. Nah, nanti kita bahas studi kasusnya apa. Nah, sifatnya adalah tugas mandiri, case study berbeda-beda untuk setiap mahasiswa. Nah, karena kan kemarin saya sudah memberikan tugas ya, tugas menganalisis strategi bisnis perusahaan-perusahaan. Nah, saya kan menekankan kemarin itu perusahaannya itu usahakan berbeda dengan mahasiswa lainnya gitu. Nah, di dalam individual project based learning ini kalian boleh melanjutkan case study atau studi kasus perusahaan yang sama dengan tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, itu dulu ya. Nah, petunjuknya pilih satu perusahaan atau organisasi unit bisnis, lokal atau global, atau gunakan studi kasus yang diberikan dosen. Nah, kemarin kan sudah saya berikan juga ya studi kasusnya, dan kalian juga sudah memilih perusahaan apa saja yang ingin dianalisis strategi bisnisnya. Nah, kalian boleh melanjutkan. Nah, kemudian yang kedua, lakukan analisis strategi bisnis berdasarkan 5 sampai dengan 7 materi inti strategi. Jadi kan di materi UTS ini kan kita sudah membahas 5 materi kan. Nah, kebetulan kan harusnya 7 ya, tapi kan 2 kelompok lainnya kan belum presentasi. Jadi saya memperbolehkan 5 sampai 7 materi inti strategi. Nah, kemudian, gunakan data aktual, laporan tahunan, media bisnis, observasi lapangan, ataupun lainnya. Nah, kemarin kan kalian banyak yang menggunakan laporan tahunan perusahaan, kan? Nah, itu juga boleh dijadikan sebagai data yang kalian gunakan untuk individual project based learning ini. Nah, kemudian, susun laporan dan presentasi berdasarkan struktur yang ditentukan. Nah, strukturnya gimana? Nah, di sini kita bahas struktur laporan UTS-nya. Yang pertama, pendahuluan. Kalian jelaskan profil singkat perusahaan yang kalian pilih atau yang akan kalian kaji gitu. Seperti apa sih profilnya? Tadi kan apa namanya sudah ya dijelaskan ya di setiap materi gitu ada perusahaan-perusahaan yang dipilih. Nah, karena ini individual project based learning, maka perusahaannya juga kan berdasarkan subjektivitas dari masing-masing mahasiswa gitu. Nah, kalian jelaskan profil singkatnya, kenapa kalian memilih perusahaan ini dan bagaimana sejarahnya gitu. Nah, kemudian kalian jelaskan visi, misi, dan tujuan bisnisnya tuh ingin seperti apa gitu ke depannya. Kan ada juga visi misinya adalah ingin go internasional, ingin ekspansi dan lain sebagainya. Kalian jelaskan juga.
Kemudian penjabaran latar belakang pemilihan studi kasus. Nah, kenapa kalian tertarik gitu untuk mengkaji studi kasus di perusahaan ini, gitu. Nah, itu yang pertama, bobot penilaiannya adalah 10%. Kemudian analisis strategisnya. Nah, analisis strategisnya kan yang kalian familiar ya, yang familiar kalian gunakan kan analisis SWOT, PESTEL gitu ya. Nah, boleh menggunakan analisis tersebut. Nah, gunakan alat pendekatan sebagai berikut secara bertahap. Yang pertama, kalian jelaskan dulu konsep strategi bisnisnya secara gamblang gitu. Strategi bisnis seperti apa? Kemudian baru kalian lanjutkan secara SWOT analisis plus pestelnya. Kemudian lanjutkan juga analisis rantai nilainya, yaitu analisis aktivitas utama dan pendukung yang memberikan nilai ke pelanggan. Nah, misalnya kenapa sih gitu ya produk ini atau perusahaan ini dipilih oleh pelanggan? Karena misalnya kalau kemarin studi kasusnya Wardah gitu ya, Wardah ini memberikan nilai ke pelanggan untuk kosmetik yang halal produk dan lain sebagainya, gitu. Nah, kemudian perumusan strategi berdasarkan visi misi. Nah, kalian juga tunjukkan gitu ya, apa namanya, bagaimana strategi yang harus dilakukan berdasarkan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, perencanaan taktis dan operasionalnya 15%, susun langkah-langkah konkret, implementasi apa, siapa, dan kapan. Gunakan alat seperti Action Plan Matrix, Timeline, atau KPI. Nah, ini juga kalian harus menentukan siapa yang harus menjalankan, dan harus bagaimana cara menjalankannya, dan kapan harus menjalankannya. Nah, kemudian yang keempat, implementasi strategi bisnis 10%, yaitu analisis bagaimana strategi diterapkan di level unit bisnis. Contoh, misalnya di divisi penjualan. Untuk misalnya strategi bisnisnya itu kan misalnya untuk meningkatkan penjualan. Nah, di divisi penjualan ini misalnya memberikan promo gitu, buy two get one, atau buy one get one gitu, dan lain sebagainya. Itu kan cara implementasi strategi bisnisnya di divisi penjualan. Atau di divisi produksi, misalnya supaya menekan harganya lebih murah, misalnya kualitas bahan bakunya diturunkan. Pemasaran, misalnya menggunakan iklan, menggunakan influencer, dan lain sebagainya, supaya misalnya banyak konsumen yang tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Nah, kemudian yang kelima, manajemen risiko strategis. Di sini identifikasi risiko potensial dari strategi bisnis, evaluasi dan berikan solusi mitigasi risiko. Nah, kalau misalnya terjadi risiko, gimana cara mitigasinya? Nah, misalnya risiko kalau misalnya tadi di awal bigacoan gitu. Bigacoan kalau misalnya di jam-jam sibuk kan eh, suka lama gitu ya makanannya datang gitu. Kemudian juga bagaimana memitigasinya. Terus juga kan, oh caranya misalnya membedakan antara orderan online dengan offline dan lain sebagainya. Itu kan salah satu ciri dari mitigasi risiko. Nah, kemudian laporan strategis dan komunikasi. Kemudian ringkasan apa namanya yang terakhir, lampirkan data pendukung seperti laporan keuangan dan lain sebagainya yang kalian pilih menjadikan data di dalam analisis kalian. Nah, output tugasnya yaitu laporan tertulis PDF 8 sampai 12 halaman. Kemudian slide presentasi PowerPoint atau Canva maksimal 10 slide. Jadi saya berikan maksimal ya, karena takutnya kalian terlalu panjang dan saya juga jadi capek misalnya di dalam mengkoreksinya. Jadi untuk laporan tertulisnya sendiri yaitu saya maksimalkan 12 halaman saja. Kemudian juga untuk slide presentasinya adalah 10 slide maksimal. Nah, seperti tadi kelompok penyaji sampaikan itu kan hanya 10. Nah, kemudian kalian juga buat video presentasinya maksimal 7 menit yang kalian unggah ke YouTube gitu. Nah, jadi nanti tiap mahasiswa itu misalnya cara presentasinya macam-macam gitu ya. Nah, misalnya panduan video presentasinya di sini boleh menggunakan alat apapun, misalnya Zoom, misalnya saya kan menggunakan Zoom nih. Terus saya record, kemudian saya upload ke YouTube, kemudian linknya saya upload lagi ke LMS kan, supaya kalian bisa mengulang materi yang sudah kita bahas. Nah, boleh juga seperti itu gitu ya. Jadi linknya yang kalian upload ke YouTube,
videonya kalian upload ke YouTube, linknya kalian upload ke apa namanya LMS. Gitu. Nah, ini kriteria penilaiannya tadi sudah kita bahas. Nah, tips sukses pengerjaannya yang pertama gunakan perusahaan yang nyata atau sedang viral untuk studi kasus. Nah, ini yang lebih bagusnya gitu ya. Cocokkan strategi dengan visi dan misi asli perusahaan. Sajikan dengan data visual menarik seperti SWOT, kemudian rantai nilai, kemudian pastel, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini juga yang suka jadi kendala nih, perhatikan kualitas suara dan tampilan saat merekam video gitu ya. Nah, ini jadi tugas kalian tuh di dalam project based learning ini ada 3, yaitu membuat laporan tertulis, membuat slide presentasi, dan membuat video presentasi. Jadi, saya ingin dari apa namanya project yang kalian lakukan itu ada penjelasan atau presentasi juga dari kalian. Nah, cara mengirimnya seperti apa? Nah, di sini saya sudah membuat Gform untuk kalian apa namanya mengupload project based learning kalian untuk UTS ini. Gitu. Nah, kalian tinggal klik di sini di Gform ini. Nah, saya perbesar. Nah, kok yang ini ya? Wah, kalian nggak bilang nggak ini slide-nya ya? Kalian perhatikan nggak kira-kira teman-teman nih? Tadi saya indikator yang saya ini kan. Nah, yang ini ya. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Jelas, Jelas, Pak. Tadi saya salah ini ya. Salah apa namanya? Tadi yang muncul slide ini atau bukan? Bukan, Pak. Pak. Harusnya Bapak. kalian ini. Bukan, Bapak. Jadi kalian kayak nggak nyimak jadinya. Oke, saya ulang lagi jadinya nih. Kemudian kebijakan dan strategi bisnis yang mana tadi ya? Yang tadi muncul yang ini atau bukan? Bukan. Bukan, Pak. Oke, Bukan, Bapak. jadi saya ulang lagi nih. Saat ini pukul 11. Udah jam 11, 15 menit. Kita sia-sia nih. Mana mau uji Jumatan lagi ya. Oke, saya ulang lagi. UTS-nya tuh nanti untuk kebijakan dan strategi bisnis ini adalah individual project based learning. Oke, sama nggak sama yang saya jelaskan atau beda lagi? Sama, Pak. Ya. Bapak. Kemudian mata kuliahnya kebijakan dan strategi bisnis, temanya adalah analisis dan implementasi strategi bisnis berdasarkan studi kasus. Nah, studi kasusnya itu boleh kalian gunakan perusahaan-perusahaan yang kalian gunakan di dalam penyelesaian tugas-tugas sebelumnya. Nah, usahakan berbeda di setiap mahasiswanya. Petunjuk pelaksanaannya, pilih satu perusahaan atau organisasi atau unit bisnis, lokal atau global, untuk digunakan studi kasus yang diberikan, atau gunakan studi kasus yang diberikan oleh dosen. Nah, jadi studi kasusnya itu boleh melanjutkan perusahaan yang kemarin kalian jadikan tugas di tugas sebelumnya. Kemudian lakukan analisis strategi bisnis berdasarkan 5 sampai 7 materi inti strategi. Nah, karena kita baru sampai materi kelima, jadi boleh kalian sampai materi kelima saja, gitu ya. Atau kalau mau lanjut sampai materi ketujuh juga tidak masalah. Nah, karena memang eh, minggu depan kan kita sudah minggu UTS. Nah, yang ketiga, gunakan data Bapak. aktual atau semi aktual, laporan tahunan, media bisnis, observasi lapangan. Nah, Bapak, maaf. hmm? Eh, untuk kelompok kebijakan tuh kan tadi itu Bapak tuh bilang ya Pak kalau misalnya kelompok 6 sama 7 belum presentasi. Hmm? Tapi Bapak untuk kelompok kebijakan itu cuma 5 kelompok. Kalau pemasaran cuma 6 kelompok, jadi nggak ada yang sampai 7. Kemarin tadi yang terakhir sampai kelompok materinya apa kalau yang di sini? Kalau yang pemasaran tuh sampai yang analisis pasar bisnis.
Hmm. Kalau kebijakan itu sampai yang risiko. Yang ini kan, yang tadi presentasi kan yang ini kan, iya kan? Iya, Kak. Iya. Jadi 6 sama 7 mah gak ada kalau kebijakan tuh. Hmm. Nggak ada kelompoknya maksudnya. Iya, gak ada kelompoknya Bapak. Cuman sampai 5. Oh gitu. Berarti sesuai template berarti ya. Berarti kalian bahasnya dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, berarti yang kalian jadikan UTS Project Base ini 5 materi ini aja. Oke. Kemudian untuk yang pemasaran gimana? 5 kelompok juga. Untuk pemasaran itu 6 kelompok Bapak sampai materi analisis pasar eh sampai materi yang analisis bukan Yang bentar ini. Pak. Yang pemasaran. Yang Setelah setelah analisis pasar bisnis itu Pak hmm. pemasaran tuh. Nah, yang ini belum kan? Iya, belum. Berarti ada satu kelompok yang belum. Berarti yang satu kelompok yang belum ini yang tadi saya sampaikan, mungkin untuk presentasi kelompoknya bisa menggunakan ini ya, menggunakan Zoom yang di record gitu ya. Nah, nanti untuk hasil recordingnya bisa dikirim ke apa namanya WA group atau secara personal ke saya. Jadi untuk saya nilai apa namanya tugas kelompoknya gitu. Nah, karena memang materinya harus selesai gitu ya sampai dengan apa namanya minggu UTS gitu ya. Jadi UTS itu materi itu harus selesai. Nah, jadi untuk kelompok yang belum presentasi, presentasinya di record di Zoom gitu ya ataupun di platform lain, kemudian diupload ke YouTube. Setelah itu dikirimkan linknya ke saya gitu, untuk apa namanya untuk saya nilai. Nah, kembali lagi ke UTS Bapak kebijakan. maaf, batas pengumpulannya kapan yang presentasi itu yang kelompok 6? eh saya samakan dengan pengumpulan ini aja ya, UTS di akhir Mei. Jadi tanggal 31 Mei batas akhir pengumpulannya, gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, tadi tuh sampai mana? Saya tuh kebijakan ini dia ya, UTS ini nih. Nah, kemudian struktur laporannya di sini, oh sorry, sampai sini ya. Kan harusnya kan sampai 7 materi, tapi kan kita hanya bahas sampai 5 materi, berarti sampai 5 saja di sini. Kemudian gunakan laporan tahunan ataupun media bisnis lainnya, tergantung kalian gunakan datanya data apa. Nah, struktur laporannya di sini untuk UTS-nya pendahuluan dimulai dari profil singkat, penjelasan visi misi sampai penjabaran latar belakang pemulihan studi kasus tersebut. Nah, kemudian analisis strategisnya di sini bobotnya 50%, jadi kalian titik beratkan di sini nih untuk apa namanya? Untuk analisisnya gitu ya. Kemudian gunakan alat pendekatan konsep strategi bisnis, SWOT analisis, rantai nilai, sama perumusan strategi berdasarkan visi dan misinya di sini. Nah, kemudian ketiga, perencanaan taktis dan operasionalnya, susun langkah-langkah konkretnya, kemudian implementasi strategi bisnisnya 10%, analisis bagaimana strategi yang diterapkan di level unit bisnis seperti divisi penjualan, produksi, pemasaran, ataupun operasional. Nah, kemudian bagaimana manajemen risiko strategisnya gitu, yang banyak ditanyakan juga oleh teman-teman mahasiswa ke kelompok penyaji gitu ya. Nah, kemudian laporan strategis dan komunikasi 5%, kemudian lampirkan datanya yang kalian gunakan. Nah, output tugasnya di sini adalah laporan tertulis PDF, jadi formatnya juga harus PDF ya. Jadi kalau Word dan lain-lain kalian nggak akan bisa upload karena bukan formatnya. Kenapa PDF? Karena kalau kalian Word suka aneh-aneh gitu ya bentuknya. Nah, maksimal 8-12 halaman, slide presentasi PowerPoint atau Canva, maksimal 10 slide saja. Gitu ya, jadi yang terlalu banyak juga.
Nah, kemudian presentasikan hasil dari individual project based learning kalian maksimal 7 menit gitu. Yang diunggah ke YouTube, kemudian lampirkan linknya di Gform gitu. Nah, bagaimana cara melampirkan di Gform-nya? Kalian tinggal klik ini di sini. Nah, saya perbesar. Nah, tinggal kalian klik, nanti kan muncul ke sini. Nah, judulnya kan ujian tengah semester genap 2024-2025 Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, mata kuliahnya di sini ada 4, karena ini yang saya ampu di semester ini, 4 mata kuliah, ada kebijakan dan strategi bisnis, pemasaran, teori portofolio, dan analisis investasi, sampai dengan komputerisasi penganggaran di sini. Nah, kemudian misalnya contoh kalian input namanya Wahyu Mulyadi, misalnya nomor induknya 12345, emailnya. Nah, ini kalian juga pilih kelas reguler atau kelas karyawan. Kalau misalnya reguler, pilih reguler. Mata kuliahnya jangan sampai salah. Kalau kalian ingin input yang kebijakan dan strategi bisnis, kalian pilihnya yang ini, kebijakan dan strategi bisnis. Nah, kemudian kalian input juga laporan tertulisnya atau PDF-nya di sini. Nah, di sini kan ada PDF maksimal 10 MB. Kemudian slide presentasinya di sini kalian upload juga maksimal 10 MB. Nah, ini ada file Excel khusus komputerisasi penganggaran. Nah, kalau misalnya kalian tidak mengambil mata kuliah komputerisasi penganggaran, ya nggak usah di add file. Karena filenya Excel di sini, makanya saya bedakan. Gitu. Nah, jadi kalian uploadnya di sini. Nah, kalau untuk YouTube gimana? Gitu. Nah, untuk YouTube misalnya kan saya minta kalian upload dulu ke YouTube kan untuk video recording presentasinya. Nah, misalnya saya punya video YouTube di sini. Nah, kan kalian juga harus punya akun YouTube ya untuk bisa mengupload video kalian. Nah, misalnya saya ingin mengupload manajemen pemasaran sesi 5 kemarin gitu. Nah, yang ini. Misalnya tinggal saya Ctrl C di sini linknya ya. Nah, di sini linknya tinggal saya Ctrl C. Kemudian saya pastekan atau tempelkan di sini Ctrl V. Nah, udah gini aja. Nah, ini tinggal kalian submit. Nah, deadline-nya sampai kapan? Deadline-nya adalah sampai 30 Mei. Gitu ya. Kira-kira jelas nggak teman-teman untuk pengumpulannya nih di sini? Atau ada yang masih bingung? Untuk mata kuliah Bapak, kebijakan. Gimana? Untuk videonya mah hanya suara ya Pak, jadi nggak pakai rekaman kitanya, nggak pakai rekaman aja gitu. Enggak, sama seperti kita sekarang apa namanya Zoom gitu ya. Kaliannya ada, presentasinya ada, kemudian juga Oh, iya. materinya juga ada. Sama seperti ini. Cuman bedanya kan kalau ini kita record gitu ya. Saya juga kan merecord ini untuk dibagikan lagi ke kalian gitu. Nah, kalian juga sama gitu. Kalian presentasi, kemudian record. Yang awalnya tugas kelompok, ini kan jadi tugas individu gitu untuk UTS. Nah, jadi project base-nya nanti kalian presentasikan dalam bentuk video recording gitu. Yang diunggah ke YouTube, linknya kalian submit lagi ke Gform supaya bisa saya lihat. Tapi maksimal waktunya adalah 7 menit. Mana ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Untuk project based learning apa namanya kebijakan dan strategi bisnis. Nah, saya ingatkan lagi bagi kelompok yang belum presentasi apa namanya eh, deadline-nya sama dengan apa deadline pengumpulan UTS. Jadi silahkan nanti video recordingnya juga dikumpulkan berbarengan dengan UTS-nya berakhir tanggal 30 Mei. Dan tidak ada yang apa namanya menyusul gitu ya UTS-nya. Karena saya sudah berwanti-wanti dari sekarang dan saya sudah berikan waktu juga 2 minggu. Nah, itu untuk UTS kebijakan dan strategi bisnis. Nah, kalau untuk UTS pemasaran di sini temanya adalah analisis strategi pemasaran berbasis tool industri. Nah, tugasnya mandiri, setiap mahasiswa mengerjakan case study yang berbeda
Petunjuk pelaksanaannya, pilih satu perusahaan atau merek global atau gunakan case study yang disediakan dosen. Nah, jadi boleh case study-nya itu sesuai dengan tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Kemudian, lakukan analisis menggunakan 3 alat analisis dari daftar wajib. Outputnya, laporannya sama seperti yang kebijakan dan strategi bisnis tadi, yaitu laporan tertulis, slide presentasi maksimal 10 slide, dan rekaman, ini bukan hanya rekaman suara ya, rekaman video. Rekaman video. Nah, rekaman video di atas slide durasinya 5 sampai 7 menit gitu. Nanti kalian mempresentasikan seperti saya sekarang lagi presentasi kan. Nah, alat analisisnya wajib. Kalau di pemasaran kan kalian banyak ini ya, di kebijakan dan strategi bisnis juga sama ya. Kalian banyak mempelajari SWOT, Pestle, BCG Matrix. Nah, kemudian kan masih banyak juga alat analisis lainnya yang kita belum bahas gitu ya, seperti perceptual mapping, customer journey map, STP, seperti segmenting, targeting, dan positioning. Nah, karena memang kita nggak mungkin bahas satu per satu gitu ya, karena banyak gitu ya. Jadi saya bahas itu yang memang umum saja. Nah, makanya di sini alat analisis wajib pilih minimal 3. Tapi kalau kalian memilih misalnya 3-nya ini bukan SWOT, Pestle, dan BCG Matrix, kalian bisa milih perceptual mapping, customer journey, dan STP. Nah, ini lebih bagus lagi nilainya gitu, karena kalian mencoba mengelaborasi gitu. Tapi nggak mau pengen yang udah dipelajari aja seperti BCG Matrix, Pestle, dan SWOT, nggak apa-apa gitu. Boleh kalian ini saja gitu yang kalian gunakan. Tapi kalau pengen yang lebih, kalian gunakan alat analisis yang lain gitu. Nah, kemudian struktur laporannya sama seperti apa kebijakan dan strategi bisnis tadi gitu ya. Nah, di sini ada struktur laporan individualnya, ada pendahuluan 10%, alat analisis strateginya gunain apa? Oh, misalnya gunain SWOT, BCG Matrix, atau Customer Journey Map misalnya. Kemudian rekomendasinya misalnya solusinya berapa apa namanya? Jika BCG misalnya kalian menggunakan BCG Matrix gitu ya. Misalnya di analisis kalian, produk yang kalian analisis atau perusahaan yang kalian analisis produknya menunjukkan dog gitu ya. Dog itu kan kurang laku gitu ya, kurang peminat. Nah, kalian rekomendasikan Nah, di sini kan rekomendasinya misalnya divestasi. Nah, divestasi di sini kan menjualnya gitu ya. Nggak usah diproduksi lagi gitu. Mendingan di apa namanya diganti dengan produk lain, misalnya karena dijual pun peminatnya sedikit gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kesimpulan, kemudian di lampiran screenshot data grafik atau template analisis yang digunakan. Nah, misalnya contoh topiknya analisis BCG Matrix dan STP untuk produk Wardah versus Makeover, bisa boleh. Atau yang kedua, strategi loyalitas pelanggan Jeko dengan Customer Journey Map. Atau bisa juga temanya pengaruh faktor sosial Pestle terhadap pemasaran teh botol sosro gitu ya. Kan identiknya sekarang kan apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro itu kan ada faktor sosial di sana. Nah, kalian analisis gitu, tergantung kalian mau analisisnya tuh seperti apa dengan 3 alat analisis minimal. Nah, yang ini mau SWOT, Pestle, BCG Matrix, atau mau yang baru perceptual mapping, customer journey ataupun STP. Nah, silahkan kalian lebih proper kemana. Nah, kemudian tips untuk mahasiswa, pilih perusahaan yang spesifik. Contoh kopi kenangan lebih baik dari Starbucks misalnya. Gunakan data real, market share, survei pelanggan, ataupun laporan tahunan perusahaan. Visualisasi data menggunakan grafik BCG, tabel SWOT, atau peta journey yang colorful. Jadi harus apa namanya informatif juga ya, jangan hanya tulisan aja. Jadi harus disertai grafik dan tabel gitu. Nah, dengan format individual ini, mahasiswa dapat melatih kemampuan analitis secara mandiri, memilih topik sesuai minat, bisa bisnis to bisnis, bisa bisnis to konsumen, bisa UMKM, ataupun perusahaan-perusahaan besar. Bebas. Gitu ya. Kemudian mempersiapkan portofolio pemasaran yang siap di industri. Nah, batas pengumpulannya adalah 30 Mei 2025.
Nah, kemudian file yang wajib diupload, laporan tertulis, PDF 5-10 halaman, slide presentasi, boleh PPT, Canva, ataupun yang lainnya maksimal 10 slide. Video presentasi durasi 5-7 menit, sama ya. Berisi rekaman suara penjelasan, bukan rekaman suara ya, rekaman video. Rekaman video penjelasan di sini. Ya, jadi bukan hanya suara. Kemudian panduan video presentasinya boleh menggunakan Zoom, gunakan fitur record kalau di dalam Zoom itu. Seperti saya ini, tinggal klik record, record semua gitu. Tinggal kalian presentasi. Atau Google Meet saat presentasi sendiri gitu ya. Kemudian Bandicam, OBS, atau screen recorder lainnya. PowerPoint juga ada fiturnya, record slideshow juga ada. Kemudian Canva, presentasi plus voice recording juga ada gitu. Jadi tergantung ya. Kalian langsung di dalam presentasi PowerPoint juga boleh gitu ya kalau nggak punya Zoom gitu. Jadi nggak ada alasan kalian nggak punya Zoom atau apapun gitu ya. Di PowerPoint juga ada apa namanya fitur untuk merecord slide saya. Nah, kalau misalnya di antara kalian yang bingung untuk mengupload ke YouTube-nya gimana, nah kalian harus persiapkan dulu gitu ya rekaman yang sudah kalian record, entah itu menggunakan Zoom ataupun PowerPoint dan lain sebagainya dengan suara pribadi. Nah, kemudian simpan sebagai video MP4 formatnya. Kemudian kalian harus punya akun YouTube, kemudian login ke akun YouTube dan unggah. Nah, judulnya, nah di sini juga harus kalian perhatikan. Untuk mata kuliah pemasaran, judulnya adalah UTS Pemasaran. Kalau untuk mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis, judulnya adalah UTS Kebijakan dan Strategi Bisnis. Kemudian underscore nama mahasiswa atau nama kalian, underscore lagi nomor induk mahasiswa kalian, underscore lagi nama perusahaan atau produk yang kalian analisis, kemudian underscore lagi program studi yaitu administrasi bisnis, kemudian underscore lagi universitas yaitu Universitas Muhammadiyah Sukabumi gitu. Nah, itu untuk judul videonya. Kemudian atur visibilitas videonya ke unlist. Nah, kalau atau tidak publik. Nah, kalau misalnya kalian kliknya publik, kadang suka nggak bisa dibuka juga tuh. Kemudian salin link YouTube kalian yang tadi sudah kita bahas. Kemudian tempelkan link video di Gform gitu. Nah, pastikan file telah sesuai dengan ketentuan format dan struktur tugas yang sudah dijelaskan. Keterlambatan atau ketidaksesuaian format akan mempengaruhi penilaian. Jika ada pertanyaan teknis terkait pengumpulan, silahkan hubungi dosen pengampu melalui grup kelas. Gitu. Kita kan ada grup kelas, jadi silahkan kalian tanyakan di situ. Nah, untuk pengumpulannya kan tadi sudah kita bahas ya. Kalian tinggal klik yang ini di link pengumpulannya. Kemudian masuk ke Gform, kalian tinggal input nama, NIM, kelas, kemudian upload, mata kuliahnya apa, misal kebijakan strategi bisnis ya klik yang ini, kalau pemasaran ketik ini, kalau teori portofolio klik ini, komputerasi klik ini. Gitu. Kemudian add semua filenya. Nah, link YouTube-nya tinggal kalian pastikan di sini, itu linknya aja. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Terkait Ada Bapak izin boleh. tanya. Untuk yang di UTS pemasaran, Mhm. kalau misalnya di kebijakan tuh kan pakai perusahaan yang sebelumnya ya Pak, karena Mhm. kalau kalau kebijakan tuh kan ngelihat strategi, jadi harus perusahaan yang terbuka. Nah, Mhm. kalau misalnya pemasaran itu pakai perusahaan yang kayak di kebijakan, atau misalnya boleh nyari lagi gitu, misalnya mau mixu aja gitu, atau gimana? Boleh, boleh. Kalau saya apa Tapi namanya? harus berbeda. Betul. Jadi saya tuh ingin mempermudah tadinya kan, mempermudah menggunakan perusahaan yang sudah kalian analisis gitu ya, entah itu di mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis ataupun di pemasaran gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen beda gitu, pengen yang lain, pengen mixu atau yang lain nggak apa-apa gitu ya. Akan tetapi saya ingatkan lagi harus berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Jadi di list aja oleh kalian gitu ya. Untuk untuk mata kuliah pemasaran, perusahaannya siapa saja nih mahasiswa gitu di list gitu. Jadi supaya nggak sama gitu ya. Ada lagi teman-teman? Bapak, ini Pak, untuk di LMS, untuk absen yang kebijakan, itu udah ditutup ya Pak?
Oh, udah ditutup. Sebentar. Yang di LMS, yang sesi keberapa? Yang sesi menyusun laporan strategis. Mau menyusun laporan strategis. Sama ininya Bapak yang Oh iya. materinya tuh yang Bapak upload tuh malah soal UTS Mm-mm. yang di menyusun laporan strategis ya. Jadi saya sengaja eh upload di situ supaya kalian bisa apa namanya bisa download gitu ya untuk apa namanya untuk materinya. Tapi saya juga upload juga di apa namanya sebentar di sesi UTS-nya di situ. Jadi kalian terserah mau download yang mana. Tapi kirimnya bukan di LMS. Saya ingatkan lagi ya. Saya takutnya kalian mengirimnya di LMS. Nah, di sini di LMS kenapa nggak saya jadikan tugas di LMS? Jadi supaya apa namanya kan harus ada laporan ya. Walaupun kalian project base gitu ya, tapi kan kalian harus ada laporan. Saya harus ada laporan gitu ya. Kalau kalian UTS-nya itu bukan ujian tulis di kampus gitu ya, tapi apa namanya berupa project gitu. Makanya saya ingin bedakan mana nilai tugas dan mana nilai UTS. Jadi kalau di LMS itu saya ingin jadikan khusus nilai tugas. Kalau untuk di Google Form itu tugas bukan tugas nilai UTS gitu. Oke, udah saya buka lagi. Udah lagi, teman-teman? Ini Bapak yang materinya tapi nggak diupload ya Pak sama Bapak sama yang lecture note-nya Oh iya, oke. yang di menyusun laporan strategis. Oh gitu. Oke, nanti saya upload ya. Udah lagi, teman-teman, untuk ininya UTS-nya. Jangan lupa ya, yang belum presentasi buat video recordingnya, saya samakan aja lah 2 minggu di akhir bulan Mei untuk keseluruhan tugasnya. Jadi kan nanti di awal setelah UTS kita langsung masuk ke materi baru gitu supaya nggak numpuk materinya. Oke, kira-kira jelas nggak teman-teman untuk individual project based learningnya? Udah jelas Bapak, Jelas ya? tapi mau nanya soal ini Bapak. Hmm. Eh, yang soal presentasi materi kemarin, kan outputnya tuh PPT sama makalah ya Pak. Nah kalau misalnya PPT kan udah, kalau Hmm. misalnya makalah itu jadinya gimana ya Pak? Oke, kalau yang apa namanya tugas kemarin karena sama ya. Kalau misalnya eh, contohnya sama gitu ya, misalnya yang UTS kalian itu produknya atau perusahaannya sama dengan yang kalian akan analisis, boleh kalian menggunakan UTS ini menjadi tugas yang kemarin gitu. Jadi karena saling nyambung kan, saling tersinkron gitu. Jadi saling berkesinambungan. Jadi boleh untuk tugas yang kemarin bentuknya apa namanya makalahnya itu nanti berupa atau sama dengan UTS. Kalau misalnya contoh perusahaannya sama dengan tugas-tugas kemarin. Tapi kalau misalnya beda gitu ya, berarti ya harus satu-satu gitu. Makalahnya juga harus bikin lagi. Ada lagi, teman-teman? Yang makalah tuh berarti yang ini kan Pak, yang tugas kelompok yang kemarin tuh misalnya Moviplex sama Mm-mm. Iya, Apple ya itu gitu. kan Pak. Iya. Nah, itu kan sebetulnya bisa di kan anggota kelompok itu kan ada 7 orang, ada 8 orang gitu ya. Nah, kalau misalnya ya kalian saling ini aja ya, saling musyawarah gitu ya. Saya yang pakai ini deh, yang lain misalnya ganti-ganti, misalnya ganti yang lain gitu. Jadi supaya atau enggak kalian pengen adil gitu. Yang tugas kelompok jangan dijadiin buat tugas UTS ya gitu. Kita cari lagi masing-masing gitu. Nah, saya tuh memberikan kalian kesempatan gitu ya untuk 1 orang gitulah ya menggunakan tugas kelompok itu menjadi UTS-nya juga boleh gitu ya karena memang kan nyambung gitu. Tapi kalian pengen adil misalnya, jangan deh orang apa namanya kita masing-masing aja gitu nyari lagi yang baru itu juga nggak masalah gitu. Nah, kalau misalnya menjadikan tugas kelompoknya itu menjadi UTS pribadinya gitu ya sok-sok aja gitu ya karena toh kalian juga ada kontribusi di situ. Nah, tinggal kalian
mendapatkan kesepakatan saja atau tidak gitu dengan anggota kelompok yang lainnya. Gitu. Kan tugasnya sama outputnya makalah juga kan. Ini juga makalah kan, presentasi juga kan. Nah, jadi tugas makalah itu dijadikan sebagai tugas kelompok iya, tapi bisa dijadikan tugas individu jika gitu ya, disetujui oleh anggota kelompok lainnya gitu. Nah, ini kan melatih apa namanya decision making juga buat kalian atau pengambilan keputusan dan leadership juga nih. Jadi keputusannya gimana nih? Apakah ingin adil gitu? Apa namanya? Masing-masing mencari apa namanya perusahaan baru atau produk baru atau ya udahlah misalnya untuk yang ini diserahkan ke si A atau ke si B gitu. Nah, ini juga melatih soft skill kalian juga di dalam leadership dan decision making sebenarnya. Gitu. Bisa ditangkap gak kira-kira teman-teman? Bisa Pak, Mhm. untuk pengumpulannya itu yang makalah itu di LMS atau gimana ya Pak? Terus Oh, berarti nanti yang si makalah itu tuh kan yang yang PowerPoint hasil kelompok kita juga nanti dilampirin ya Pak? Nah, gini, kalau misalnya untuk kelompok makalahnya nanti saya bikin GForm ulang. GForm lagi, nanti saya share di kalian untuk GForm-nya. Jadi di situ berbeda gitu ya untuk tugas kelompoknya. Jadi kan untuk di LMS itu tugas individu, untuk apa namanya makalah PowerPoint itu adalah tugas kelompok. Nah, nanti untuk tugas kelompok belum saya buat GForm-nya. Nanti saya akan apa namanya buat GForm-nya. Nanti kalian kumpulkan di situ. Tenggat waktunya juga sama tanggal 30 Mei gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Cukup Bapak, terima Cukup ya? kasih. Heeh. Jadi untuk tugas kelompoknya nanti deadline-nya juga sama 30 Mei berbarengan dengan tugas atau individual project based learning-nya. Nanti untuk pengumpulannya di GForm terbaru gitu. Belum saya buat, tapi saya memberikan kesempatan kalian gitu ya untuk tugas kelompoknya itu boleh dijadikan untuk UTS gitu. Nah, nanti apakah apa namanya? Saya nggak akan menyalahkan gitu ya. Wah, tugasnya di kok ini tugas kelompok gitu karena memang siapa tahu memang eh, kontribusi kalian itu banyak gitu ya untuk presentasi kelompok gitu dan ingin menjadikan itu tuh sebagai individu asalkan gitu ya dengan musyawarah anggota kelompok lain mengizinkan nggak apa-apa. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau jelas mungkin kita kita sesi ke-9 tuh masuk lagi kuliah tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak? Setelah UTS Bapak, satu Setelah minggu UTS? setelah UTS, Setelah UTS tanggal? Kita tuh habis UTS tanggal, tanggal tanggal berapa? 2, 26 berarti Pak, minggu minggu terakhir Mei, minggu terakhir Mei. Mm-mm. UTS kan minggu Ke depan kan? 8 itu. Bapak nanya ke 9 ya Pak, Sesi ke-9-nya. pertemuan. Sesi ke-9 berarti awal Juni. Oh, Juni ya? Oh, berarti betul. Kan habis UTS itu biasanya kan apa namanya ada yang susulan atau apa gitu. Nah, biasanya kan awal Juni sebelum Idul Adha kan biasanya tuh. Nah, itu jadi sesi 9 tuh kita akan ada di awal Juni gitu ya. Jadi 2 minggu ini kalian fokus kalau misalnya kelompok presentasinya belum, buat presentasi video recordingnya, kemudian kerjakan juga project based learningnya. Untuk link GForm tugas kelompoknya nanti akan saya bagikan di WA group. Kemudian apa namanya? Jangan sampai telat ya untuk pengumpulannya karena saya akan sekaligus menilainya. Jadi saya akan bedakan nilai tugas pribadi sebelum UTS dengan nilai tugas pribadi setelah atau sebelum UAS gitu. Jadi nanti saya apa namanya? Saya rata-ratakan, jadi saya bedakan. Jadi saya harapkan tidak ada yang telat gitu ya. Kalau telat kan jadi nggak ternilai dan rata-ratanya jadi kecil, jadi sayang juga. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Oh,
tolong ingatkan saya lagi ya, kalau awal Juninya kita ada perkuliahan ya. Kita kan udah lama nggak tatap muka ya. Jadi insya Allah awal Juni sebelum Idul Adha kita tatap muka lah ya untuk sesi ke-9. Diawali dengan tatap muka gitu. Itu ya. Jelas ya teman-teman? Kira-kira ada yang Iya, tanyakan lagi? Bapak. Jelas ya. Oke, karena udah 11.30 untuk para apa namanya kaum Adam ingin apa namanya mandi dulu atau mempersiapkan Jumatan, jadi kita akhiri saja. Selamat mengerjakan tugas, selamat apa namanya Minggu UTS, kemudian semoga TS-nya berjalan lancar dan apa namanya, oh ya, kita sebentar lagi Idul Adha. Selamat menyongsong Hari Raya Idul Adha. Saya akhiri, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.